Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rahmat kurnianya kita bisa hadir di sini untuk menyampaikan seperti kalam ilahi. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya masuk ke judul ceramah saya pada siang hari ini yang berjudul Hormatilah Ibumu. Saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita sejenak merenung sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Hadirnya kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan dalam surat Luqman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan melihat peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihi wassalam tanpa seorang ayah. Untuk menunjukkan kebesaran Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Namun kelahiran Nabi Isa sempat mendatangkan tuduhan kepada Siti Maryam yang digambarkan dalam Quran surat Al-Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Maka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata seperti dalam Quran surat Al-Maryam ayat 29-30. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu, dan penjelasan itu datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan salat dan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan dan keimanan kepada Allah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ceramah tadi sangat jelas betapa kedudukan ibu sangat tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan mulia dan agungnya seorang ibu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahwa jadikan itu adalah sebagai prioritas untukmu, serta jadikanlah berbakti kepada ibumu, bahkan itu harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup. Bahwa
dapat kita ambil kesimpulan dari kisah Nabi Isa itu, dapat kita ambil kesimpulan bagaimana seorang Siti Maryam berjuang untuk membesarkan Nabi Isa di tengah cemoohan dan hinaan dari kaumnya. Bahwa tuduhan zina kepada ibunda Nabi Isa adalah bentuk pengorbanan seorang ibu dalam mempertahankan marwah dan kehormatannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbakti kepada ibu. Sekianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.